Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin sharing lagi untuk teman-teman semuanya tentang kisi-kisi terbaru untuk seleksi kompetensi bidang kearsipan bagi teman-teman yang daftar CPNS dan P3K di tahun 2021 ini. Nah, kali ini aku kasih untuk teman-teman yang part 5 ya, yang kemarin udah dipelajarin belum teman-teman? Semoga udah ya, jangan sampai ketinggalan video-video sebelumnya. Dan kemarin sempat juga ada beberapa teman yang udah selesai tes P3K di bidang kearsipan, dan alhamdulillah sharing dari mereka baik semua, positif semua komentarnya, dan sempat juga mereka bahas tentang soal-soal yang mereka dapatkan, dan alhamdulillah banyak yang keluar dari video-video aku itu. Nah, semoga di video kali ini juga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi soal-soal seleksi kompetensi bidang CPNS maupun teman-teman yang mau daftar P3K. Yuk langsung aja kita bahas, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan channel aku atau yang dari kemarin ngintip-ngintip nih channel aku, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya aku makin semangat bikin konten untuk teman-teman semuanya. Dan silahkan teman-teman like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Silahkan boleh follow juga Instagramku, boleh tanya-tanya DM. Untuk pembahasan kali ini kita bahas tentang apa ya? Kita simak untuk soal yang pertama. Di bawah ini yang bukan prosedur penemuan kembali arsip dengan menggunakan sistem abjad adalah: A. Menentukan judul surat, B. Menentukan indeks, C. Menentukan kode atau surat, D. Mencari arsip di tempat penyimpanan, atau E. Mengisi pada buku kas kecil. Jawabannya yang mana teman-teman? Yap, jawabannya adalah yang E. Mengisi pada buku kas kecil. Bukan prosedur ya teman-teman, hati-hati membaca soalnya. Soal nomor 2, orang asli Indonesia yang pertama kalinya memimpin lembaga kearsipan Indonesia adalah: A. Profesor R. Sukamto, B. Dr. Andes R. Muhammad Ali, C. Dr. Anda Sumartini, D. Dr. Nur Hadi Magetsari, atau E. Dr. Muklis Paeni. Jawaban yang tepat adalah yang A. Profesor R. Sukamto. Soal nomor 3. Jenis kertas yang digunakan untuk menulis surat-surat tertentu biasanya berbeda-beda. Kertas yang digunakan untuk surat menyurat dengan luar negeri adalah: A. Kertas Dorslah, B. Kertas HVS, C. Kertas stensil, D. Kertas Union Skin, atau E. Kertas buram. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Kertas Union Skin. Ada yang baru tahu nih teman-teman istilah untuk beberapa jenis kertas. Pembahasannya aku kasih nih. Jenis kertas yang digunakan untuk menulis surat-surat tertentu biasanya berbeda-beda. Misalnya, 1. Kertas Union Skin atau kertas impor digunakan untuk surat menyurat dengan luar negeri. 2. Ada kertas HVS, dan ini istilahnya apa itu aku nggak bisa baca daripada salah. Untuk surat yang asli ya teman-teman, kertas HVS. 3. Kertas Dorslah untuk tindasan suratnya. Dan 4. Ada kertas stensil untuk surat yang jumlahnya banyak. Nah, untuk soal nomor 4. Semua kegiatan pengelolaan surat yang ditulis pada buku khusus yang berisi kegiatan penyelenggaraan surat, baik mengenai pengetikan, pengiriman, dan penerimaan, serta pengarsipan surat disebut: A. Arsip surat, B. Agenda surat, C. Disposisi, D. Berita acara, atau E. Nota dinas. Jawaban yang tepat yang mana nih? Yap, jawabannya adalah yang B. Agenda surat. Jadi silakan teman-teman pelajari ya. Kalau misal pas aku upload video, teman-teman jangan langsung skip di pembukaan, karena biasanya di pembukaan aku kasih informasi yang bermanfaat. Biasanya aku kasih tips, trik, atau ada kisi-kisi terbaru dari teman-teman yang udah tes sebelumnya. Nah,
Sebenarnya pengen bikin closing atau openingnya pakai video biar lebih jelas, lebih enak ngomongnya. Cuman karena banyak kendalanya untuk bikin video, jadi aku cuman bikin dubbing. Tapi semoga isi konten ini tetap bisa membantu teman-teman semuanya ya. Sekarang kita lanjut membahas untuk soal nomor 5. Komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan disebut A. Naskah dinas, B. Tata naskah dinas, C. Administrasi, D. Administrasi umum, atau E. Surat resmi. Jawaban yang tepat yang A. Naskah dinas. Soal nomor 6. Lambang negara Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pancasila, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Garuda Pancasila, atau E. Bendera merah putih. Jawaban yang tepat adalah yang D. Garuda Pancasila. Nah, ini bukan soal TWK ya teman-teman. Jadi asli kemarin untuk teman-teman yang udah tes P3K itu ada soal tentang ini. Dan ini bukan masuk ke TWK. Dan setelah soal ini nanti aku jelasin kenapa ada soal lambang negara Indonesia di soal P3K kearsipan di tahun 2021 ini loh. Jadi yang namanya kearsipan itu memang lebih luas yang dipelajari ya teman-teman. Nah, ini soal yang berhubungan dengan lambang negara tadi. Soal nomor 7. Lambang negara digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Pejabat yang berwenang menggunakan kop naskah dinas jabatan dan cap jabatan dengan lambang negara adalah pejabat negara. Di bawah ini yang bukan termasuk pejabat negara yang ditetapkan adalah titik-titik. Nah, jadi untuk tata naskah dinas itu di situ ada tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi ya teman-teman. Jadi untuk kop surat itu di tengah atas itu ada lambang negara, yaitu ada lambang Garudanya. Nah, itu yang menggunakan kop tersebut adalah pejabat negara. Dan di pertanyaan soal ini adalah yang bukan termasuk pejabat negara yang boleh menggunakan lambang Garuda itu adalah yang mana nih? A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Ketua, Wakil Presiden, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, D. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta Hakim Konstitusi, atau E. Rektor. Jawabannya adalah yang E. Rektor. Jadi kalau rektor itu biasanya suratnya itu pakainya kop surat, ada lambang dari universitas tersebut. Jadi enggak pakai lambang Garuda Pancasila itu ya teman-teman. Nah, ini aku kasih untuk pejabat negara yang menggunakan kop lambang negara. Terdiri dari 1. Presiden dan Wakil Presiden, 2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta Hakim Konstitusi, 5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, 6. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan atau justisial. 7. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak. 8. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ada 9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. 10. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial. 11. Menteri dan jabatan yang setingkat menteri. 12. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh. Konsul Jenderal, Konsul, dan kuasa usaha tetap, Konsul Jenderal Kehormatan,
dan konsul kehormatan. 13. Gubernur dan wakil gubernur. 14. Bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. 15. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi organisasi yang bersangkutan disebut A. Nota dinas, B. Memorandum, C. Naskah dinas, D. Surat dinas, atau E. Surat tugas. Jawaban yang tepat adalah yang D. Surat dinas. Nah, ini aku kasih contoh untuk format surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat negara. Itu ada kop suratnya, yaitu ada lambang negaranya ya teman-teman. Kemudian di situ ada nomor suratnya, ada sifatnya, ada lampirannya, ada hal atau perihalnya, kemudian ada tempatnya di mana, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Kemudian YTH ditujukan ke siapa, terus ada isi surat, kemudian ada nama jabatan si pembuat surat tersebut. Disertai tanda tangan, stempel, serta dikasih tembusan. Tembusan itu bila ada ya teman-teman. Kemudian soal nomor 9. Penggunaan huruf pada naskah dinas yaitu menggunakan huruf A. Times New Roman, B. Arial, C. Cambria, D. Sans serif, atau E. Script. Jawabannya adalah yang B. Arial. Jadi tentang tata naskah dinas ya teman-teman, tentang persuratan itu sebenarnya ada kayak SOP-nya, ada undang-undangnya. Nah, nanti aku share di description box, silahkan teman-teman download, silahkan teman-teman pelajari juga isinya, siapa tahu nanti banyak yang keluar juga di soal seleksi kompetensi bidang teman-teman semuanya. Kita lanjut soal nomor 10. Buku agenda adalah sarana utama pengendalian dan pengawasan surat masuk. Semua surat masuk pertama kali dicatat pada buku agenda yang disusun dalam kolom catatan sebagai berikut, kecuali A. Tanggal, B. Nomor agenda, C. Alamat penerima, D. Nomor dan tanggal surat masuk, atau E. Lampiran. Jawaban yang tepat adalah yang C. Alamat penerima. Jadi untuk semua surat masuk itu pertama kali dicatat pada buku agenda yang disusun dalam kolom catatan sebagai berikut. 1. Tanggal, 2. Nomor agenda, 3. Nomor dan tanggal surat masuk, 4. Lampiran, 5. Alamat pengirim, 6. Hal atau isi surat, 7. Keterangan. Jadi yang tadi kecuali adalah alamat penerima. Nah, kalau untuk surat masuk itu yang dicatat adalah alamat pengirimnya ya teman-teman, bukan alamat penerimanya. Karena surat masuk itu kan masuk ke dinasnya kita, ke kantornya kita. Berarti yang ditulis di situ adalah alamat pengirim dari surat itu. Jadi bukan alamat penerimanya. Kalau penerimanya kan jelas kantornya kita kayak gitu. Nah, sesuai dengan kebutuhan, kolom catatan dapat ditambah, misalnya dengan petunjuk pada nomor yang lalu dan petunjuk pada nomor berikutnya. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita untuk soal-soal tentang seleksi kompetensi bidang di kearsipan. Bagi teman-teman yang daftar sebagai arsiparis terampil, arsiparis ahli, pengadministrasi kearsipan, pengelola kearsipan, pengolah arsip. Nah, semua yang berhubungan dengan arsip, baik teman-teman yang daftar sebagai CPNS maupun P3K di tahun 2021 ini. Semoga nanti banyak dari soal-soal yang sudah aku bahas tadi keluar di soal teman-teman semuanya ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar, bisa memberi inspirasi teman-teman dalam belajar. Dan terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.